Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirim komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau keadaan kami baik sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Berapa yang percaya kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami diselamatkan Tuhan. Dengan imanmu selamatkan. Lambaikan kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan. Come on, say. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Demi jemaat-Mu Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Surga bumi nyatakan. ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
kita bertepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan selalu baik. Ku selalu
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, ucapkan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kau Bapa yang baik Yesus, Kau Bapa yang setia. Segala pujian dan hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik Yesus, Kau Bapa yang mulia. Angkat suara-Mu, sembah Dia, angkat pujian-Mu hanya bagi Yesus. Ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu. Layakkan hati kami Tuhan, urapi setiap kami Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, jamah hati kami Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, urapi setiap kami Yesus. Allah yang layak kami sembah Tuhan, Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Kaulah kekuatan hidup kami Yesus, Kaulah pengharapan hidup kami Yesus. Tiada Allah yang lain, semuanya tentang Engkau Tuhan, semuanya tentang Yesus. Kau yang terbaik, angkat sembah pujian bagi Yesus. Biar hati-Mu disenangkan Tuhan, biar hati-Mu disenangkan Yesus oleh pujian kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Angkat suara-Mu, sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layak kami sembah terima Tuhan. kasih Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, Thank you Lord, kasih-Mu besar Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, oh Bapa yang setia. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami temukan kedamaian kami. Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu kuasa-Mu masih tetap ada dalam hidup kami. Apapun kejadian dalam hidup kami, kami tetap memperkatakan Engkau Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik Ya Tuhan. Bapa, Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan dengan segenap hati, sebab Engkau Allah yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus.
kami puji dan sembah. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan hati pikiran jiwa kami untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biarlah apa yang diucapkan lidah bibirnya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul sakit rohani versus sehat rohani. Mari kita baca Efesus 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hati, di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Saudara, kita telah meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 belum berhenti dari muka bumi, bahkan ada varian-varian baru yang muncul. Dan tentu ini mempengaruhi kesehatan secara fisik, mental, spiritual, juga mengalami pergumulan juga dalam masalah ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Karena itulah sangat penting sekali untuk kita memperkuat kerohanian kita, membangun manusia batiniah kita, supaya kita menjadi orang yang teguh menghadapi segala tantangan yang ada. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, pendiaman Kristus dalam hati kita dan karya Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita menjadi orang yang sehat seutuhnya. Rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, teguh menghadapi tantangan dan bisa hidup di dalam kasih. Saudara, di tengah pandemi, orang-orang sakit, kita harus punya roh yang bertentangan, sehat oleh anugerah Tuhan. Kuncinya adalah kita harus mengutamakan Tuhan, mengandalkan pribadi Tuhan. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah yang akan membuat kita kuat. Orang yang hanya memikirkan perkara duniawi di bumi akan mengalami sengsara, apalagi ketika berhadapan dengan maut akibat pandemi yang ada. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan, memikirkan Tuhan, perkara-perkara di atas, kapanpun Tuhan menjemput, kita siap sedia karena kita tahu
bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih bisa hidup, berarti bekerja memberi buah. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat perbandingan antara orang yang rohaninya sakit dan rohaninya sehat. Kalau orang yang jasmaninya sakit, mungkin kita bisa dengan gampang melihat, mungkin badannya demam, panasnya tinggi, batuk, pilek. Sedangkan orang yang sehat fisiknya, bugar, bisa sport, punya vitalitas. Tetapi apa ciri daripada orang yang sakit rohani dibandingkan yang sehat rohaninya? Saya akan gunakan akronim supaya gampang mengingat. Kerohanian yang sakit itu cirinya SAKIT, suka perkara duniawi, abaikan kekudusan, khawatir, iri dan dendam, terpusat diri sendiri. Sedangkan orang yang sehat, SEHAT, itu cirinya suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, ampuni dan kasihi, serta terpanggil melayani orang. Mari kita lihat yang pertama. Saudara, orang yang sakit rohani adalah orang yang suka perkara-perkara duniawi. Contoh Alkitab adalah seorang wanita Samaria yang ketemu dengan Yesus di Perigi Yakub. Dia sudah 5 kali bersuami dan sekarang dia kumpul kebo dengan suami orang. Dia dijauhi masyarakat karena dikenal sebagai pelakor, ya perebut laki orang, dan hidupnya sama sekali jauh dari Allah, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Hati yang hampa, hidup yang kosong. Dan ketika Yesus berjumpa dengan dia, dengan tegas Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 13-14, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus selamanya. Bahkan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang memancar terus sampai pada kehidupan yang kekal. Artinya apa? Kalau engkau mencari perkara lahiriah, kamu gak akan pernah puas. Tapi kalau engkau ketemu dengan aku, Mesias, Kristus yang diurapi, dahaga jiwamu akan terobati dan kamu akan dipuaskan. Dan terjadilah perubahan ajaib. Wanita ini percaya Yesus adalah Mesias. Dia menceritakan hal itu kepada seluruh kampungnya. Seorang pelacur bertobat dan berubah menjadi penginjil sehingga banyak orang diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita adalah orang yang suka sekali perkara-perkara duniawi, itu adalah sinyal bahwa kerohanian kita sakit. Sedangkan orang yang kerohaniannya sehat, sukanya adalah mengenal Tuhan. Ingin hidup dekat Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Itu diwujudkan dalam rajin ibadah, suka berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu merindukan hadirat Tuhan lebih dari perkara-perkara yang lain. Saya anak pendeta, dari sejak kecil sudah disuruh ke gereja. Tapi sebelum saya mengalami kelahiran baru, itu semua sesuatu ritual yang dipaksakan. Saya sebetulnya malas ke gereja, lebih suka pergi ke gedung bioskop, bermain bersama dengan teman. Tetapi ketika saya melakukan hal itu juga, saya merasa hati yang kosong, saudara-saudara. Sampai satu kali di sebuah retreat yang saya ikuti tanpa sengaja sebetulnya, Tuhan menjamah hati saya bertobat, saya lahir baru, saya ketemu Tuhan. Aneh, sejak itu saya berubah. Dulu saya nggak suka ke gereja, dulu saya nggak suka baca Alkitab. Sejak di zaman Tuhan di retret itu saya beli Alkitab baru. Tiap hari saya baca, saya garis bawahi dengan pena berwarna-warni untuk menunjukkan keseriusan membaca firman Tuhan. Kebaktian hari Minggu sekali nggak cukup. Saya bisa ikut ibadah 2-3 kali. Pada lagunya sama, yang khotbah sama. Tetapi saya menghayati apa yang dikatakan oleh pemazmur. 1 hari di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat lain. Dan itu bukan karena ada yang memaksa, tetapi ada gairah, dorongan. Dan saya mengerti apa yang dikatakan Yesus. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena saya rindu
untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jadikan tahun ini sebagai tahun engkau mengalami Tuhan lebih dalam. Engkau sehat secara rohani. Engkau ke gereja bukan karena dipaksa orang, didorong keluargamu, tapi karena engkau rindu. Rindu pribadi Tuhan lebih daripada yang lain. Saya pernah membaca artikel ini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada air, biarlah muncul binatang yang berkeriapan di dalammu. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah, biarlah pohon muncul, tumbuhan berbiji muncul dari dalammu. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara sekalian, ikan diambil dari air akan mati. Bila pohon dicabut dari tanah, dia juga akan mati. Begitu juga manusia bila dicabut relasinya dengan Allah, maka dia akan mati secara rohani. Mengapa? Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan. Tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon. Begitu juga Tuhan dan hadiratnya adalah lingkungan hidup bagi kita manusia. Supaya kita bisa memiliki kesehatan, bahkan kehidupan secara rohani. Bila air tanpa ikan, dia akan tetap menjadi air. Tetapi bila ikan tanpa air, dia akan mati. Bila tanah tanpa pohon, dia akan tetap tanah. Tapi bila pohon tanpa tanah, dia akan mati. Tuhan tanpa kita, Dia tetap Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan, kita akan mati. Mati rohani dan mati jasmaninya. Seperti ikan membutuhkan air, seperti pohon membutuhkan tanah, kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi hadiratnya, penyertaannya itu selalu harus menuntun kita di tahun yang baru ini. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Karena kita tahu yang menyertai kita lebih besar dari semua masalah kita. Yang menyertai kita adalah Tuhan pencipta yang sangat mengasihi kita. Saudaraku, mari kita lebih mencintai Tuhan, lebih menyukai untuk mengenal Tuhan daripada perkara-perkara dunia. Yang kedua, orang yang sakit rohaninya itu mengabaikan kekudusan. Dia nggak peduli apakah itu boleh atau tidak sesuai firman. Yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting saya senang. Ya kalau saya lapar saya makan. Mau jenis makanannya apa, capcay puyung hai barongsai nggak masalah, yang penting kenyang. Ya kalau saya haus saya minum, mau Coca-Cola, mau kopi, mau teh, nggak masalah. Ya kalau saya mau melakukan hubungan seks dengan siapa saja nggak masalah, yang penting saya puas. Itu adalah ciri dari orang yang sakit rohaninya, bahkan mati rohaninya. Dia mengabaikan kekudusan, dia mengabaikan perkara-perkara rohania. Tetapi saudara sekalian, berbeda sekali dengan orang yang mau tumbuh rohaninya. Dia enggan berbuat dosa. Dia nggak akan ngomong gini, uang saya, badan saya mau apain, nggak ada masalah kan buat kamu. Karena orang yang sudah lahir baru berkata dalam hatinya, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuhku bukan milikku. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku adalah budak Yesus, budak dari kebenaran. Aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Bukan keinginanku yang harus dipuaskan, tapi keinginan Tuhan yang harus jadi di dalam kehidupanku. Orang yang tumbuh rohaninya belum sempurna, bisa saja jatuh dalam dosa, tapi beda sekali. Saya ambil contoh, satu kali ada seekor babi dan seekor domba yang dibeli dari pasar hewan oleh seorang kaya, lalu dicuci bersih, dikasih parfum, dikasih baju, bahkan baju buat binatang, lalu dibawa jalan ke
lapangan karena hari itu ada kontes babi cantik dan domba cantik. Saudara-saudara, ketika mereka sedang jalan, tiba-tiba ada lumpur. Dan tanpa sengaja domba itu menginjak lumpur tersebut, sehingga bulunya yang putih kemudian ternoda menjadi kotor. Domba mengembik, sedih dia, nangis dia, aduh udah bersih kenapa ya kotor lagi. Tapi babi ketika dia melihat lumpur, bukannya mengembek seperti tadi, weh ada lumpur, gulung-gulung dia, seneng, happy, menikmati. Saudara, kita model Kristen babi apa Kristen domba? Kalau yang satu lihat dosa, wah senang gulung-gulung di dalamnya, menikmati. Tapi kalau domba, sedih, kenapa saya yang sudah dibersihkan harus jatuh lagi ke sini. Dan dia segera datang kepada tuannya, minta dibasuh, minta dibersihkan. Oh betapa bedanya orang yang sakit rohani yang mengabaikan kekudusan. Sedangkan orang yang tumbuh rohaninya enggan berbuat dosa. Sekali lagi, walaupun dia belum sempurna, tapi selalu ada rem karena dia sadar bahwa Tuhan ingin kehendaknya yang jadi di dalam kehidupan kita. 2022, maukah kita bertekad hari ini, Tuhan, kalau ada dosa yang mengikat saya, lepaskan saya dalam nama Yesus. Aku mau tinggalkan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan cuma jadi orang yang agamawi, religius, tapi jadilah orang yang rohani, spiritual. Saudara, orang yang beragama taat melakukan sesuatu karena aturan, seperti orang Farisi, doa, baca Alkitab, kelihatannya hebat, kelihatannya beragama. Tetapi karena aturan, kalau enggak takut dihukum Tuhan. Tapi orang yang rohani membaca Alkitab, berdoa karena cinta kepada Tuhan. Saudara melayani karena harus atau karena cinta? Saudara datang ibadah karena harus atau karena cinta? Orang Kristen sejati akan pergi ke gereja. Tapi orang yang pergi ke gereja belum tentu Kristen sejati, saudara. Orang Kristen sejati akan rajin baca Alkitab. Tapi orang yang baca Alkitab belum tentu Kristen sejati. Karena ada orang baca Alkitab untuk cari kesalahan Alkitab dan menyerang. Apakah kita menjadi orang yang beragama ataukah kita menjadi orang yang rohani? Orang yang beragama kerjanya menghakimi orang lain karena dia merasa paling benar, mengkafir-kafirkan orang lain. Di Indonesia banyak sekali orang yang beragama, saudara. Dia merasa adalah judge, hakim daripada orang lain. Dia mungkin pikir dia adalah pemilik sorga. Tapi orang yang sungguh-sungguh rohani tahu bahwa kalau kita selamat itu hanya anugerah Tuhan. Dia melayani dengan rendah hati karena dia mencintai Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh menjadi orang yang punya kesehatan rohani yang baik. Enggan berdosa, bukan mengabaikan kekudusan. Yang ketiga, orang yang sakit rohani cirinya hidup di dalam kekhawatiran. Aduh, tahun 2022 gimana ya kalau saya nggak punya duit? Gimana ya kalau saya nggak bisa sekolahkan anak? Gimana ya usaha pekerjaan saya? Apa masih bisa tetap ada? Ataukah akan bangkrut, gulung tikar? Apalagi kalau kita banyak mendengar berita dari sosial media. Waduh, ketakutan menguasai kehidupan. Bukan cuma sosmed, sekarang ada nubuatan dari orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati, tahun 2022 ada bencana ini itu, ada krisis ekonomi, ada macam-macam. Dan dia bilang Tuhan bicara kepada saya. Saya mau bilang saudara sekalian, nubuatan yang murni itu tidak mendatangkan horor ketakutan, tetapi selalu memberikan penghiburan kekuatan kepada kita. Bisa saja kesulitan, tantangan datang karena Tuhan juga mengatakan bahwa di dunia kamu menderita banyak aniaya, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Walaupun tahun ini banyak tantangan, kesulitan, pandemi, saya percaya tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya. Tuhan akan selalu menyertai saudara. Dia yang menolong kita hari lalu, Dia tolong kita hari ini. Dia pasti tolong kita terus sampai selama-lamanya. Sehingga yang kita dengarkan adalah firman yang menguatkan, bukan menakut-nakuti, mendatangkan horor di dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Betapa berbahagianya kalau kita berada dalam genggaman tangan Bapa yang merancangkan perkara yang baik dan mulia dalam hidup saudara. Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makan, perlu minum, perlu membiayai uang sekolah, perlu membayar cicilan rumah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, pribadinya lebih daripada berkatnya. Berkat itu hanya bonus, hanya tambahan. Tapi kalau kita mengutamakan pribadinya, bonusnya akan saudara dapatkan dalam kehidupanmu ini. Karena itu jangan khawatir, hidup beriman, yakin Tuhan beserta. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan Tuhan yang sudah menolong kita dulu, menolong kita sekarang, menolong kita terus sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya pemeliharaan Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Yang keempat, orang yang sakit rohaninya, itu cirinya selalu hidup dalam iri hati dan dendam. Saudara, orang yang sakit rohani cirinya suka berantem. Di rumah berantem sama pasangannya, sama anaknya, sama adik kakak. Lalu kemudian karena sumpah di rumah dia ingin pelayanan di gereja. Saya mau bilang jangan ekspor kegagalan dalam keluargamu ke dalam gereja, saudara. Karena di dalam gereja kita harus dipulihkan oleh Tuhan dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Pemulihan pribadi akan mempengaruhi keluarga, pemulihan keluarga harus mempengaruhi gereja Tuhan. Itu sebabnya pada tahun yang baru, biar hati kita baru, bersih. Cabut segala dendam, kepahitan, buang hati yang busuk. Minta Tuhan menyucikan dengan darahnya, sehingga hati kita bersih, berkenan kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 31, saya bacakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan bilang, marah diganti ramah, geram diganti kasih mesra, kata-kata kasar diganti dengan kata-kata yang lembut, membangun, perbuatan kasih. Itulah cirinya orang yang tumbuh rohaninya, sehat di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 5 berkata demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa buktinya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Kasih Allah dicurahkan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus cirinya bukan hanya berbahasa roh, walaupun itu penting. Orang yang penuh Roh Kudus cirinya ada kasih di dalam hatinya, menghanyutkan dendam dan kepahitan dan mengalirkan kasih ilahi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Lepaskan iri, dendam. Jangan terus lihat salah orang lain. Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Lihat hal yang positif dari diri pasanganmu. Lihat hal yang baik dari diri orang yang lain. Engkau akan lebih bahagia. Beberapa hari belakangan ini dilakukan survei. Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi mana yang paling bahagia penduduknya? Bagaimana dengan Jawa Barat? Kita kan tinggal di sini. Saya baca dari survei itu, angkanya 70% lebih. Provinsi yang umatnya merasa paling bahagia, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara.
Saya nggak tahu kenapa yang utara yang bahagia ya. Provinsi yang paling tidak bahagia menurut pengakuan orang-orangnya, karena indeksnya hanya 20% sekian, bandingkan dengan 70%. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pokoknya yang barat-barat. Saya juga jadi bingung, kenapa yang barat ini bermasalah. Nah, saya nggak tahu lah, itu perlu pengkajian. Tapi saya rasa kita yang tinggal terutama di Jawa Barat, di Bandung, harus melihat hal ini. Kemarin utusan gubernur memberikan sambutan waktu Natal GBI, bahwa menurut indeks prestasi Jawa Barat adalah provinsi paling tidak toleran, ketiga dari bawah, saudara. Waduh, sedih juga kita. Ya, sekarang dapat kado lagi, saudara sekalian. Itu kado Natal, nih kado tahun baru. Ya, provinsi yang paling tidak bahagia, Jawa Barat. Saya rasa kita harus membalik keadaan, mulai dari orang-orang beriman. Caranya apa? Kalau selalu merasa diri benar, nyalain orang lain, jadi paling gak bahagia. Tapi kekristenan, Yesus mengajarkan, kasihlah musuhmu, berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Siapa tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yesus berkata, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang hidupnya dalam pengampunan, dalam kasih, kebahagiaan akan terjadi. Jangan biarkan atmosfer dunia yang ada di sekeliling kita membuat hidup kita juga penuh dengan iri hati dan kepahitan serta dendam, dan kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Kita punya norma yang lebih tinggi yang berasal dari firman Tuhan, dan Tuhan ingin agar kita hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan dengan cara mengampuni dan mengasihi. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang sakit rohaninya terpusat diri sendiri, egois, mementingkan diri. Kalaupun dia Kristen ke gereja, doanya supaya dia diberkati. Tuhan berkati keluarga saya, rumah saya, jaga ya Tuhan, jadi satpam, jaga kucing saya, anjing saya. Dia selalu selfish, mementingkan diri sendiri. Seperti seorang anak yang pernah berdoa ketika dia selesai ulangan di sekolah. Tuhan Yesus, dia teriak keras-keras di kamarnya, jadikanlah Cirebon sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat dalam nama Yesus. Mamanya tanya, kenapa kamu doanya seperti itu? Kan Bandung ibu kota provinsi Jawa Barat. Iya mah, saya tadi lupa, saya jawabnya Cirebon. Makanya tolong Tuhan supaya Cirebon jadi ibu kota Jawa Barat. Kan egois sekali ini doa. Doa rohani kelihatannya, ya religius, beragama, tapi egois. Kalau anak muda naik sepeda motor, masuk ke jalanan yang jelas ada flang, perboden, dilarang masuk. Karena biasanya nggak ada polisi. Tapi di ujung jalan hari itu dia kaget karena ada polisi, nggak bisa mundur lagi. Dia doa, Tuhan butakan mata polisi itu supaya dia tidak bisa melihat. Nah ini kan egois sekali. Pendeta doa puasa mencelikan mata orang buta, ini jemaat membutakan mata orang celik, saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain, hidup berguna bagi masyarakat. Teladan kita Yesus, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat Sakius, egois sekali, pemungut cukai, memeras orang. Tapi ketika Yesus mengubah hidupnya, dia bilang, orang yang kurugikan ku ganti 4 kali, dan setengah harta aku bagikan kepada orang lain. Hidup yang tidak berguna jadi benalu, memeras orang lain, sekarang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Apa yang menjadi titik pembeda? Kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itu menjadi titik tolak perbedaan yang sangat radikal dalam kehidupan seseorang. Maukah saudara kita mengizinkan Yesus menjamah hidup kita, sehingga kita tidak egois, tapi terpanggil melayani banyak orang. Saya pernah masuk ke pedalaman beberapa pulau besar di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, dan di daerah yang lain. Dan di beberapa tempat itu saya melihat di desa, kok ada bangunan gereja yang cukup bagus ya dibandingkan rumah sekitarnya.
Walaupun tidak terlalu besar tapi asri, cantik. Lalu saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana Anda bisa bangun ini? Kan daerah ini miskin. Ada pengusaha Jakarta, Pak, namanya Pak A, dia sebut namanya, yang menyumbang. Oh, itu pedalaman Kalimantan. Waktu ke pedalaman Sumatera, saya temukan hal yang sejenis. Lalu saya tanya, Pak, siapa yang bangun gedung ini? Kok bagus? Pengusaha dari Jakarta namanya Pak A yang menyumbang. Saya pikir namanya sama. Tapi karena saya temukan itu di beberapa provinsi, beberapa daerah, dan selalu pendetanya ngomong nama yang sama, saya akhirnya berkesimpulan ini orang yang sama. Satu kali saya ketemu di Jakarta, dan saya bilang, Pak, kita baru pertama ketemu, tapi saya sudah sering dengar nama Anda di daerah-daerah, didoakan banyak pendeta. Iya Pak, saya pengusaha, dia sebutkan profesinya. Saya pernah sakit keras, hampir mati. Waktu itu saya bernasar, Tuhan, saya belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Hidup saya terlalu egois. Beri saya kesempatan hidup lebih panjang. Saya bangunkan banyak gereja-gereja di Indonesia. Tolong Tuhan, beri saya kesempatan untuk hidup. Tuhan sembuhkan saya. Jadi ini yang sekarang saya lakukan, membangunkan banyak gereja di mana-mana. Karena saya tahu saya nyawa sambungan. Kalau saya bisa hidup, itu hanya anugerah Tuhan. Hidup yang egois berubah menjadi hidup yang jadi berkat. Saya kadang heran ya, ada orang yang begitu bangga kalau kenal nama-nama orang kaya. Pak, tahu nggak? Si ini pemilik hotel yang terbagus. Si ini orang paling kaya ini. Wah, dia cerita bangga banget begitu saudara, karena dia kenal orang-orang kaya. So what gitu loh. Kalau dia orang paling kaya, emang kenapa? Kasih makan saudara 1 tahun? Kasih rumah, kasih mobil? Enggak juga kan? Apa yang membuat kita bangga? Saya bangga karena saya mengenal Yesus. Dia memberikan hidup yang kekal, sehingga saya menjadi anak Tuhan, tersedia rumah di sorga. Apa gunanya kita menjadi orang paling kaya tapi egois? Tapi ketika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, itu dahsyat luar biasa. Saudara-saudara, karena itu maukah kita hidup melayani orang lain? Kasih makan kepada orang di kolong jembatan. Beberapa bilang saya tidak terbeban untuk memberi makan mereka di kolong jembatan. Saya lebih terbeban untuk membuat anak-anak yang tinggal di kolong jembatan bisa baca tulis. Karena itu setiap minggu sekali atau 2 kali saya akan datang mengajar mereka membaca dan menulis. Itu adalah passion yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ada orang yang ingin jadi berkat dengan membangun rumah panti asuhan. Ada orang yang melihat banyak orang tua tersia-sia oleh anak-anaknya. Seperti pepatah berkata, 1 orang ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Dan karena ada passion dalam hatinya, dia mendirikan panti jompo, merawat orang-orang seperti itu. Hidupmu berguna, saudara sekalian. Kalau engkau kejar uang terus, ingin jadi orang yang paling kaya di kota ini, so what gitu loh. Saudara jadi orang paling kaya, emang kenapa? Apa yang hebat? Nggak ada yang hebat. Tapi kalau hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, sentuhan kasih sekecil apapun itu lebih berdampak dalam kehidupan. Maukah kita hari ini berkata, Tuhan sehatkan rohaniku. Tidak hanya doa supaya aku makin diberkati, aku makin kaya. Sehatkan rohaniku. Aku mau hidupku berdampak, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Sebagai konklusi, mari kita berkaca kembali. Dalam posisi manakah kita ada? Coba lihat slide terakhir. Orang yang sakit rohaninya, cirinya suka perkara duniawi, mengabaikan kekudusan, hidup dalam kekhawatiran, iri dan dendam menjadi warna hidup sehari-hari. Terpusat kepada diri sendiri, selfish, egois. Sedangkan orang yang sehat rohaninya, suka mengenal Tuhan, enggan berdosa, hidup beriman, percaya Tuhan pelihara, mengampuni dan mengasihi, dan terpanggil untuk melayani orang. Orang yang sehat rohaninya, hidupnya paling bahagia.
hidupnya makin dekat sama Tuhan. Siapa yang tahun 2022 ini mau berkata, aku nggak mau sakit rohani, aku mau sehat, aku mau menyala-nyala, berkobar-kobar, lebih mencintai Tuhan. Kalau saudara orangnya, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, biar Tuhan memberikan kesehatan rohani kepada kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.